Solidaritas atau hidup kebersamaan kita menjadi orang-orang yang percaya dalam gereja mula-mula itu menjadi ciri khas yang menunjukkan identitas mereka sebagai orang Kristen, dan ciri khas mereka yang membuat daya tarik orang lain melihat kebersamaan orang-orang Kristen itu dalam kehidupannya. Namun akhir-akhir ini kita kehilangan solidaritas atau gaya hidup bersama itu di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah perkumpulan orang-orang percaya, sehingga ada banyak orang yang tersingkir karena kita sebagai umat yang percaya sudah terkikis dari sifat-sifat kebersamaan itu sendiri atau hidup solidaritas kita yang semakin terkikis. Firman Tuhan yang mengajar kita, yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32, yaitu cara hidup jemaat mula-mula. Dikatakan di sana, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah kepunyaannya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap perkumpulannya di minggu-minggu pertama dan perkumpulan-perkumpulan lainnya yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, mereka selalu mengadakan perjamuan makan bersama. Dan dalam perjamuan makan bersama itu, mereka saling berbagi makanan, mereka saling berbagi kasih di tengah-tengah perkumpulan itu. Sehingga dalam prinsip di situ, di dalam perjamuan makan itu, tidak boleh satu orang pun yang tidak dapat bahagian makanan. Mereka akan berbagi bersama, makan bersama. Nah, itu menjadi ciri khas daripada gereja mula-mula. Tapi bukan soal hanya makan bersamanya yang mau kita lihat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka memiliki kesehatian, dan dikatakan di sana sejiwa, menyatukan diri. Orang yang percaya itu merasa bahwa penderitaan orang lain, penderitaan sesamanya yang percaya kepada Yesus itu adalah penderitaan dan pergumulannya. Dia tidak mau hidup dengan dirinya sendiri, tetapi dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya dan menolong itu. Dia tidak mau sukses sendiri, dia mau orang lain. Dia mau orang yang percaya kepada Kristus sesamanya itu juga tertolong dan mempunyai hidup yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu makanya dikatakan dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik mereka bersama, atau segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ada keyakinan bagi mereka, ada pedoman hidup bagi mereka bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi mereka itu bukan hanya hak mereka, tetapi juga itu adalah dititipkan oleh Tuhan, hak-hak orang lain yang akan mereka bantu melalui harta ataupun berkat yang mereka terima itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kepedulian mereka ini menyebar luas kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan itu menjadi nilai atau daya tarik bagi orang Kristen pada saat itu. Melihat kebersamaan itu, kekokohan kebersamaan itu juga nanti yang berkembang, yang menjadi daya tarik bagi Kaisar Konstantinus untuk membuat orang Kristen itu menjadi, agama Kristen itu menjadi agama yang harus dianut pada saat itu, atau agama yang harus ditiru, sehingga tidak terjadi lagi penganiayaan bagi orang-orang yang percaya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita lihat orang percaya itu tercerai-berai, seolah-olah kita tidak ada hubungan, tidak ada kontak dengan sesama kita yang mengaku telah ditebus oleh Kristus di dalam kehidupannya. Kita tidak peduli lagi bagi orang lain. Kita kurang memperhatikan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita merampas hak-hak mereka. Kita merampas apa yang menjadi milik mereka, supaya kita hidup menjadi kaya, supaya kita hidup lebih mapan dan tidak peduli dengan mereka. Yang penting kita untung. Kita tak peduli mereka rugi, mereka akan mengalami kesusahan atau tidak. Nah, gereja pada jemaat mula-mula atau gereja mula-mula memiliki ciri khas yang dikatakan bahwa mereka hidup bersama, makan bersama. Saya mau sampaikan dari kata makan bersama ini, kita harus, orang percaya harus bersama-sama menikmati makanan. Artinya harus saling sejahtera di tengah-tengah kehidupannya. Kita harus peduli kepada kesejahteraan
yang lain. Jangan hanya kita yang menikmati, jangan hanya kita yang bisa makmur, tetapi ingat orang lain yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita di dalam Kristus. Orang Kristen itu adalah orang yang hidup bersama dan bersama-sama hidup. Tuhan Yesus memberkati.